selang sebulan itu dia punya restoran dia tutup. Jadi nggak ada pegangan nih kita berdua nih. Oke. Masya Allah, ini gimana ini? Gini Bang. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan masalah ekonomi ya Bang ya. Memang Bukan berarti saya sulit dalam turunan cara beribadahnya. Lantas bicara mengenai apa isi Al-Qur'annya bacanya seperti sebagaimananya gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Bang. Kenapa? Dimana kok ketika saya masuk mualaf, kok saya terbentur dengan masalah. Ujian. Ujiannya itu ada. Oh, kalau itu sudah ada firmannya di Al-Qur'an Bang. Nah itu yang akhirnya kok bilang satu pas saya mualaf itu saya menjadi muslim itu pas saat saya dipecat Bang. Pekerja. Dan satu juga calon saya juga pas saya dipecat nggak lama selang sebulan itu dia punya restoran dia tutup. Jadi nggak ada pegangan nih kita berdua nih. Oke. Masya Allah, ini gimana ini? Gini Bang. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan masalah ekonomi ya Bang ya. Memang yang namanya rezeki manusia itu kan sudah ditaker. Ya, setiap manusia rezekinya sudah ditaker dan nggak mungkin ketuker. Betul. Ya, sudah dijatah rezekinya. Tetapi ketika kita menghadapi sebuah kesempitan, misalnya dalam hal ekonomi, itu kita jangan buru-buru menyalahkan atau berkeluh kesah, aduh saya kok masuk Islam malah jadi begini ya. Belum tentu karena masuk Islamnya begitu. Gak masuk Islam juga bisa begitu. Ada gak orang di luar Islam yang susah Pak ekonominya? Betul. Banyak juga kan. Tetapi ketika kita sedang menghadapi hal seperti itu adalah ujian buat kita. Setiap nafas kita tuh ujian Bang. Ya, kita menghirup nafas, kita mengeluarkan nafas, itu setiap nafas tuh ujian. Betul. Jadi jangan kira bahwa orang kaya juga tidak diuji Bang. Jangan kira. Malah buat saya, orang kaya itu ujiannya lebih berat daripada orang miskin. Kenapa? Itu kalau kekayaan dia tidak digunakan di jalan Allah, lebih berat tuh hisapnya nanti. Ya. Memang orang miskin punya banyak keterbatasan. Tetapi dia juga punya banyak peluangan waktu untuk beribadah juga. Bisa jadi kita sedang diuji ekonomi nih, bisa jadi kita sedang diberikan banyak kebebasan untuk beribadah. Orang yang sibuk belum tentu bisa beribadah seperti orang yang tidak sibuk. Iya benar. Betul kan? Benar. Jadi kita jangan memandang sesuatu kesempitan itu hanya dari satu sisi Bang. Kita melihatnya dari berbagai sisi. Oh mungkin karena saya begini, karena Allah minta atau mau saya begini. Nah sama seperti halnya nanti ya ketika Bang Markus mulai belajar Iqra atau mulai belajar baca Quran. Ketika membaca suatu ayat, kok di ayat itu kok bacanya kok gak benar-benar gitu. Ada yang begitu, nanti bisa jadi begitu ya, bisa menghadapi begitu. Jangan buru-buru, aduh saya ini gak bisa. Aduh saya ini gak berbakat. Aduh saya ini istilahnya kurang atau bagaimana lah. Kok saya baca ayat ini kok gak bisa-bisa gitu ya. Ada kesulitan gitu Bang. Jangan kira Bang, ternyata di balik itu Allah Subhanahu Wa Taala tuh karena sayang sama kita disuruh baca berulang-ulang tuh. Jangan kira gitu, jangan kita memandang sebuah kesulitan sebagai hukuman buat kita. Bisa jadi karena Allah sayang, kita disuruh baca itu terus. Bisa jadi begitu. Jadi Bang Markus jangan buru-buru berkecil hati, apalagi sampai buru-buru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kalau jangan sampai ya. Kalau itu enggak Bang. Kalau itu Bang enggak. Jangan sampai. Jadi maksud saya gini, Bang Markus sebagai orang yang baru beriman harus bisa menjalani kehidupan itu, menjalani keislamannya Bang Markus. Patokannya cuma begini. Saya kan sudah mengaku orang beriman nih, Bang Markus nih. Kalau ngaku orang beriman, saya kan harus dalam tanda kutip nih bersih di mata Allah. Bersih itu maksudnya apa? Bukan bersih badan dicuci pakai rinso atau pakai apa, bukan. Bersih dalam arti hati kita dan perbuatan kita. Kalau kita bersih,
dan kita bertakwa. Nah, bertakwanya itu harus dipahamin dulu artinya, Bang. Ya. Bertakwa itu artinya kita menjalankan perintahnya apa, menjauhi larangannya apa. Itu namanya bertakwa. Ya. Jadi kita harus menjalani keislaman kita harus dengan bersih dan penuh ketakwaan. Ya. Kalau kita sudah bersih, sudah penuh ketakwaan, masih juga diuji. Nah, kita tinggal menentukan kita ini apa namanya, masih mau beriman apa enggak gitu. Ya. Tetapi Allah SWT tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya melebihi kekuatan hambanya. Betul. Jadi Bang Markus harus yakin ujian ini belum melewati kemampuan saya. Ya, betul. Kemampuan saya pasti bisa melewati ujian ini. Itu yang harus dipegang benar ya. Betul. Masalah rezeki, Bang, rezeki uang nih ya, maksudnya harta benda ya. Itu hanya rezeki yang paling rendah tingkatnya. Betul. Saya kasih tahu nih, Bang. Jadi jangan buru-buru, aduh saya lagi bokek, nggak punya duit, ini berarti saya nggak dapat rezeki. Nah, itu sedikit ngawur kalau begitu. Ya. Masih bisa nafas, itu udah rezeki loh. Betul. Masih sehat badannya seperti kita sekarang nih. Alhamdulillah itu rezeki yang lebih tinggi tingkatannya daripada rezeki uang, Bang. Ya, jadi rezeki harta itu rezeki yang paling rendah tingkatannya. Di atasnya adalah rezeki kesehatan. Di atasnya kesehatan masih ada dua lagi nih, Bang. Rezeki apa? Anak yang soleh. Ini juga rezeki yang melewati daripada rezeki kesehatan. Ya, setelah rezeki anak yang soleh, masih ada satu lagi rezeki yang paling tinggi nih. Apa nih? Rezeki rahmat dari Allah SWT. Oke. Jadi harta tuh paling rendah, Bang. Paling cemen gitu. Ya, tapi sering orang tergelincir imannya hanya gara-gara harta. Ya. Banyak yang begitu. Dia nggak tahu bahwa rezeki harta tuh rezeki yang paling kecil. Nah, jadi maksud saya, Bang Markus, jangan buru-buru berkecil hati, jangan buru-buru suudzon. Suudzon itu berburuk sangka, wah ini saya lagi diuji begini supaya saya begini, jangan. Itulah jalan yang harus Bang Markus lewatin. Kalau bertakwa itu seperti gini gambarannya, Bang. Kita lewat sebuah jalan, di jalan itu ada rintangan. Contoh, ada duri, ada lobang, nanti ada halangan apa. Tapi kan tidak semua jalan itu kan penuh dengan rintangan itu. Kan pasti ada jalan yang bisa disusurin. Ya. Seperti itulah kita ngejalanin Islam. Jadi kalau ada duri-duri itu berarti itu larangan. Ya kita harus jauhin, pilih jalan gitu. Bang Markus kalau naik motor ada jalan lobang kan pasti dihindarin kan? Betul. Ya seperti itu gitu. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita masuk lubang itu dengan kecepatan sekian bisa jatuh, bisa bahaya. Ya kita hindarin. Insya Allah, Bang. Kalau kita bersih, ya bersih dalam hati dan perbuatan kita, dan kita bertakwa, dan kita tetap bersyukur. Bersyukur ini paling penting nih. Ya. Bersyukur ini yang paling penting nih ya. Kalau kita tidak bisa bersyukur, jangan berharap kita dikasih lebih. Ya. Bersyukur caranya macam-macam, Bang. Ya kan? Bisa dengan ibadah kita bersyukur, bisa juga yang paling bagus nih bersyukur dengan apa, Bang? Dengan bersedekah. Apalagi kalau bisa bersedekah dari kekurangan kita, wah Masya Allah itu. Ya. Tidak banyak orang bisa bersedekah dari kekurangan, Betul. ya kan? Kalau lagi banyak duit baru bersedekah. Giliran lagi nggak ada duit. Tapi bersedekah tidak hanya dengan uang loh, Bang. Ya. Kita senyum sama orang. Itu juga bisa bersedekah. Itu udah sedekah yang paling ringan gitu buat kita. Apalagi kalau kita bersedekah dari uang yang kita punya, yang kurang gitu, yang kita lagi kurang nih, kita bisa mengeluarkan uang kita untuk bersedekah. Wah itu masalah. Dan jangan lupa bersedekahnya ke siapa? Ke memang orang-orang yang benar membutuhkan. Yang paling penting, paling utama anak yatim piatu. Cobain, Bang ya, cobain. Bersyukur dengan bersedekah anak yatim piatu. Wah. Cobain deh. Ini saya sih cuma bocorin aja. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu kurang lebih beberapa bulan setelah saya masuk Islam, Bang. Iya. Saya udah jadi pengusaha. Ini gimana saya udah masuk Islam kok nggak ada proyek gitu. Ya, beneran loh. Beneran saya pernah merasakan itu loh. Tapi ternyata Masya Allah kalau kita benar tetap tetap beriman, kita tetap bersyukur, kita tetap bersedekah. Sampai dulu saya pernah sengaja dalam kekurangan itu saya cari rumah panti asuhan. Panti asuhan. Dari kekurangan itu saya memberikan sedekah untuk anak-anak yatim. Masya Allah.
Anak yatim doanya didengar nggak? Betul. Pasti didengar. Iya. Makanya kalau kita mau bersedekah kepada orang yang doanya didengar gitu. Kan gitu. Iya. Jadi itu seperti orang bisnis gitu loh Bang. Kan seperti orang bisnis. Bang Markus mau dilapangkan rezeki hartanya. Caranya begitu. Mancing gitu namanya. Ya ini hanya sharing aja. Iya. Insya Allah Bang Markus itu bisa lah begitu. Ya. Insya Allah bisa. Ya, alhamdulillah sampai saat ini pun saya nggak pernah yang namanya saya menyangkal, Bang. Menyangkal apa? Namanya ya. Enggak. Ya. Saya nggak merasa itu yang harus kok dijaga. ini masuk Islam? Enggak. Ya. Karena yang saya tahu juga di Nasrani itu ketika ada sedikit cobaan, saya hanya menguatkan diri saya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi dapat kita sendiri. Iya. Itu. Ya. Dan sampai saat ini pun juga yang namanya benar yang bilang Bang Doni, saya nggak kerja, malah saya kusuk bicara mengenai sholatnya. Betul kan? Sholat saya tepat waktu, 5 waktu saya jalan segala macam. Walaupun masalah ada kegiatan segala macam terus lewat waktunya, tapi tetap dilakukan itu. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang berserah diri kepada Allah SWT, ingat ya Bang ya, Muslim itu orang yang berserah diri kepada Pencipta. Ya. Diinget-inget banget itu. Sudah berserah diri apa belum kita gitu sama Allah SWT? Sampai saya pernah nangis loh Bang Noni. Saya sujud, saya nangis. Ya Allah kuatkan saya. Itu aja ya, kita cuma bisa itu kan. Jadi maksud saya, ketika kita mengaku sebagai orang beriman, jangan hanya gara-gara kita sekarang ekonominya sedang terpuruk misalnya, terus kita berpikir macam-macam. Jangan sampai. Iman itu tetap harus dijaga, karena iman itu yang membawa kita ke sana. Gitu. Jadi itu tadi, kalau tips dari saya, justru malah harus bersyukur. Bersyukur ini yang paling penting. Karena dari bersyukur ini yang bisa mendatangkan rezeki dari manapun. Dengan cara apapun, dengan cara beribadah, sholat duha, bersyukur. Dengan cara bersedekah, itu bersyukur. Itu cara yang paling bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman. Ini ada sebuah cerita ya Bang ya. Ini sebuah cerita, mudah-mudahan bisa menguatkan kita lah. Ada kisah hadis sepasang suami istri. Miskin banget. Miskin banget. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian suami istri ini menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Suami istri bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, tolong didoakan, tolong kami didoakan supaya kami jadi orang kaya. Wajar permintaan seperti itu kan? Wajar sebagai manusia. Gitu. Dikabulkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendoakan pasangan suami istri. Dikabulkan sama Allah SWT. Jadi orang kaya nih ceritanya nih. Dikasih izin untuk jadi orang kaya nih sama Allah SWT nih. Tapi ada syaratnya Bang. Syaratnya mereka jadi orang kaya cuma setahun. Mau gak Bang dikasih syarat begitu? Apa yang kita rasakan? Kalau kita oke, boleh jadi orang kaya tapi cuma setahun gitu. Gimana rasanya? Nah, tergantung daripada iman kan, kalau gitu kan. Oke, jebret jadi orang kaya nih suami istri. Tapi udah dikasih tahu cuma setahun ya. Oke. Selama mereka menjadi orang kaya, ternyata mereka banyak-banyak bersedekah Bang. Mereka banyak-banyak bersyukur dengan bersedekah. Memberi makan orang miskin, pokoknya bersedekah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan mulai mikir gak? Mikir gak? Mikir, waduh sebentar lagi. Udah tahun nih, udah tahun. Bentar lagi habis dong gitu kan. Tetapi ketika sebelum habis waktunya setahun ini, si suami istri ini, karena dia sudah tahu waktunya mau habis, dia bersedekahnya bukan tambah sedikit tapi tambah banyak. Sama mereka ditembanyakin, tambah banyak bersedekah. Ya, pas lewat setahun terus lewatlah berapa hari, berapa minggu, sebulan, kok nggak hilang-hilang kayaknya gitu, kok masih kaya terus gitu kan, tambah lagi 2 bulan gitu kan, mereka menghadap lagi ke Nabi Musa alaihissalam dong, ya Nabi gitulah istilahnya, kok katanya setahun kayaknya, ini kok udah lewat setahun kok masih kaya gitu kan. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam coba? Karena kalian bersyukur, karena kalian bersedekah.
Itu yang menjadikan kalian sampai sekarang tetap kaya. Jadi kalau dikasih tahu kalian kaya cuma setahun, nah kita ingin kan bersyukur gitu. Iya. Ya, itu yang bisa kita ambil dari ambil pelajaran dari kisah itu loh. Mudah-mudahan ya, insya Allah kalau diizinkan jadi orang kaya setahun jangan lupa bersedekah gitu. Ya kan Bang? Betul. Gitu aja. Betul. Ya, yang penting sekarang kita sudah jadi beriman. Yang bisa kita pegang itu adalah iman dan juga harapan bahwa kita insya Allah, insya Allah menjadi orang yang menjadi golongan manusia yang bisa mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Rasulnya. Ya. Dan insya Allah kita dijadikan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya. Itu yang paling penting. Itu artinya memang agak dalam ya. Bisa diartikan bahwa kita harus tetap memegang ketauhidan. Ya. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah SWT. Ya. Jangan sampai kita melakukan larangan Allah SWT, apalagi sampai naudzubillah musyrik. Ya. Ya kan? Dan juga apa sih harapan kita sebagai orang Islam? Kita cuma pengen mati husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan Islam. Ya, kita juga berharap supaya kita tidak diazab oleh api neraka. Ya. Ya udah cuman itu doang. Cita-cita kita kan cuman itu doang. Karena apa? Karena kita sedang mengejar rezeki yang paling tinggi, yaitu rahmat Allah SWT. Ya. Jadi mau kaya, mau miskin, kan ini yang dikejar sebenarnya. Miskin kaya itu cuman ujian, bukan pencapaian. Oke, orang bekerja keras dia bisa kaya. Oke, itu adalah ikhtiar. Ya. Mau kaya kerja keras gitu. Dengan segala peluang ya kerja keras. Bukan berarti kita nggak boleh kaya ya. Kita justru wajib kaya loh Bang. Tapi gini, di Islam ada konsep gini Bang. Islam kan ada bersyahadat. Rukun Islam pertama kan bersyahadat kan. Kedua apa? Sholat. Ketiga zakat. Keempat puasa. Kelima haji jika mampu. Ya, jika mampu dalam arti ekonomi. Kalau orang yang sudah bersyahadat, dia menjalankan sholatnya dengan baik, dia mengeluarkan zakatnya dengan baik, dengan ikhlas, dia juga melakukan puasa dengan baik. Yang keempat ini, yang penting ini tiga nih. Yang tiga ini dilakukan dengan baik, insya Allah dia akan mampu berhaji. Ini beneran. Kalau sholatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, masa iya nggak dimampukan naik haji gitu. Ya, jadi kalau ini ibaratnya konsep ekonomi di dalam Islam. Kalau kita melakukan semuanya apa yang diperintahkan dan kita dalam kurung bersih, ya, masa iya nggak paham ya maksudnya? Iya. Masa iya nggak kaya gitu. Sebenarnya gitu, ini konsepnya kan gampang sebenarnya. Dari mulai syariat Islam aja nih, bisa kita pelajarin konsep menjadi orang yang sukses. Insya Allah Bang, jangan kecil hati. Ya, nggak pernah sih Bang. Ya, apalagi aktivis. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah berkecil hati gitu. Insya Allah. Ya. Cuman kadang-kadang khawatir, aduh besok gimana ya? Tapi tetap aja lagi. Kita selalu berdiskusi ya Bang, di rumah. Dulu saya waktu baru-baru masuk Islam, saya udah jadi pengusaha Bang. Ya. Sebelum saya masuk Islam, ketika saya jadi pengusaha, mengerjakan sebuah proyeknya belum selesai, saya udah mikirin, habis ini proyek apa ya? Wajar dong, wajar. Habis ini proyek apa ya? Selalu ada kekhawatiran. Tetapi ketika saya sudah masuk Islam, nggak tahu bagaimana ceritanya, saya hanya mencoba mengikuti aja apa perintahnya, menjauhi larangannya. Akhirnya kok saya nggak nyari proyek Bang. Akhirnya proyek itu nyari saya gitu. Iya. Loh ini bener saya alamin, karena saya merasa jadi kalau dulu saya tuh ngoyo nyari proyek, saya cari sono sini gimana caranya dapat proyek. Kok giliran saya udah masuk Islam, saya menjalankan Islam dengan baik, kok proyek itu nyari saya gitu. Bukan saya nyari proyek. Orang itu menghubungi saya untuk ngasih proyek ini. Malah banyak yang saya tolak dulu. Serius. Lo bener. Karena saya tahu ini ada proyek nih. Tapi kalau begini nanti mungkin saya jadi
bisa melakukan kesalahan apa gitu lah. Alhamdulillah saya nggak ambil. Saya ambil yang udah jelas-jelas aja. Gitu. Insya Allah begitu Bang. Nah makanya kita harus benar-benar memahami artinya Islam itu apa. Islam itu kan selain daripada selamat, damai, patuh, taat, tunduk, yang paling penting kan berserah diri. Ya. Berserah dirinya ini memang agak susah nih. Tapi kalau kita benar-benar berserah diri, dulu waktu kecil, bisa apa kalau nggak berserah diri kepada pencipta kita? Bisa besar seperti ini kan juga dulu kan karena dititipkan orang tuanya. Ya. Nah, sekarang apakah hanya karena kita masih bayi kita berserah diri? Enggak. Sampai mati kita harus berserah diri Bang pada pencipta kita. Insya Allah gitu Bang. Ya. Bukan saya ngajarin nih, sharing nih ya. Ini sharing nih bener. Karena saya ngerasain apa yang Bang Markus rasain. Dulu saya juga ngerasain gitu. Jangan sampai lepas ibadahnya. Ya. Insya Allah bisa lah, mudah. Ya. Nanti pasti ada peluangnya. Pelajarin, gimana amalan yang membuka rezeki yang tidak disangka-sangka dari pintu mana aja. Cobain. Udah hampir semuanya Bang. Sampai bacaan-bacaan di TikTok lah segala macam. Coba ini kita sampai zikir juga. Iya jangan sekali baca udah, belum ya. Gitu. Enggak. 10 kali baca, belum ya. Bayangin aja Bang Menoni, saya tuh pernah zikir sampai 600 zikiran yang saya ayat yang saya baca. Gini Bang Markus mau baca bacaan ribuan kali sekalipun, kalau hati kita belum belum sepenuhnya berserah diri, belum sepenuhnya bersyukur, belum tentu bacaan itu membawa hasil Bang. Nah, itu mungkin kali ya. Sampai orang bilang, lu berat amat lu. Nah, Bang Markus juga jangan buru-buru berkecil hati kalau begini. Saya sudah baca zikir ini ribuan kali, ya. Tapi kok saya masih miskin aja, masih susah aja. Itu orang nggak pernah sholat kok kaya. Bisa nggak begitu? Bisa. Banyak begitu. Bisa. Jangan buru-buru ngiri yang begitu. Malah kita nggak boleh ngiri, ya. Apalagi orang itu nggak sholat, apalagi orang itu bukan Islam, kok dia kaya, kok saya sudah berusaha menjalankan perintah menjauhi larangan kok masih begini-gini. Jangan buru-buru suudzon. Ya sih. Justru yang penting kita cuma bisa bersih, ikutin, bersyukur, udah berserah. Kalau berserah berarti terserah dong. Betul. Kalau kita berserah diri kepada Allah SWT berarti kan terserah Allah dong. Iya betul. Kalau kita nggak rela terserah Allah nih, nah itu yang bahaya kadang-kadang. Iya sampai sekarang enggak, kayak saya juga ikhlas aja deh. Jalanin aja deh. Tapi ikhtiar. Iya ikhtiar tetap Bang. Jangan diam aja di rumah. Nonton video downloadan mulu gitu. Gak nyari kerja jangan. Cari kerja tetap, ngelamar sini tetap segala macam sampai. Nah, silaturahmi juga penting Bang. Iya. Ya, silaturahmi juga penting. Silaturahmi juga membawa banyak rezeki. Insya Allah. Kalau kitanya kelihatannya kita merasa udah bersih, udah bersyukur dan segala macam, tapi kurang silaturahmi juga. Karena bisa jadi rezeki itu datang lewat silaturahmi. Gitu. Allah SWT kalau mau membantu seorang manusia, apa mungkin dia ngejatuhin duit sekarung dari langit gitu kan? Nggak mungkin. Pasti yang namanya rezeki itu rezeki harta benda ya, itu pasti didatangkan melalui orang-orang yang lain gitu. Makanya dalam Islam kan kita ada konsep hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah hubungan kita dengan Allah. Itu yang harus kuat dulu nih. Jangan sampai ada cacat nih. Hablum minanas, kita juga jangan sampai ada cacat. Nanti Allah SWT menolong kita melalui hablum minanas. Nanti kalau kejatuhan duit 2 karung malah kaget, malah pingsan gitu kan. Enggak sampai gitu-gitu juga sih Bang. Itu makanya. Ya. Pokoknya emang jadi dari apa yang perjalanan saya di Islam ini, saya bisa menggali dari dalam diri saya, saya bisa mengambil hikmahnya adalah saya bisa lebih mendekatkan diri. Itu satu, terus kedua bisa mengapa sedikitnya saya bisa menguatkan iman saya. Ya, sama satu lagi yang penting Bang, jangan lepas dari komunitas Islam ya. Itu bisa dalam konteks silaturahmi, tapi juga bisa dalam konteks begini. Seperti Bang Markus yang ya masih bisa dikatakan mualaf karena masih baru,
jangan lepas dari komunitas Islam Bang. Jangan memisahkan diri atau menjauhkan diri gitu. Kita harus tetap selalu berada di komunitas Islam terus, ya, terutama komunitas yang saling menguatkan. Gitu. Kalau kita lepas, itu kita nanti akan mudah goyang dan mudah diserang, ya, mudah didekati oleh orang-orang yang tidak seiman. Gitu. Itu penting, ya. Makanya kami di Yayasan Gerak Mualaf Jakarta ini, kita juga selalu memonitor nih orang-orang yang baru masuk Islam nih. Kita selalu menjalin komunikasi dengan mereka. Jangan lepas gitu. Ya. Nah sekarang saya mau minta pesan nih dari Bang Markus nih. Ini kan sudah masuk Islam. Kasih pesan dong buat yang belum masuk Islam. Pesan ini nih. Apa yang Bang Markus bisa kasih pesan nggak apa-apa. Untuk Islam ya Bang ya. Untuk yang Islam dulu boleh, untuk yang belum Islam juga boleh. Ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, untuk kita sesama Muslim, khususnya saya pribadi, yang saya rasakan bahwa ketika saya masuk sebagai seorang Muslim, saya lebih menyentuh hati saya untuk mendekat lebih ke Sang Pencipta. Itu pertama. Walaupun banyak permasalahan, persoalan yang terjadi dalam hidup, intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan satu hal yang tidak bisa kita kira-kira. Dan jangan pernah tidak menjalani yang namanya perintahnya benar. Salat lima waktu itu yang sudah dijalankan. Ada tulang. Kenapa ada tulang? Oh. Oke aja. Terus. Jadi saya bersyukur sekali menjadi seorang Muslim karena saya lebih taat. Dengan 5 waktu itu saya lebih diingatkan kembali untuk ingat selalu bicara mengenai siapa Sang Pencipta saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 5 waktu ini. Ya, alhamdulillah. Buat yang belum Muslim Bang. Untuk yang saya sebutnya belum Muslim karena insya Allah mereka Muslim. Yang belum Muslim jangan pernah membuat suatu perbedaan. Karena Muslim ini seperti yang pernah kalian tahu mungkin ya. Karena yang saya rasakan juga. Kita diajarkan di Muslim itu kita bicara mengenai penyerah diri. Ya. Kalau dari Kristen itu adalah mengimani apa yang sudah diajarkan. Ini sama sebenarnya. Cuman lebih taunya mengenai apa fungsinya kita terhadap Yang Maha Kuasa. Coba lebih dalam bicara mengenai apa sih itu Islam dan apa maknanya dari Islam itu sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pesannya Bang Markus ini bisa menjadi atau membuka jalan hidayah buat yang menonton ya Bang ya. Insya Allah ya Bang ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa ya. Mudah-mudahan obrolan kita dengan Bang Markus ini bisa membawa inspirasi, membawa manfaat ya, menguatkan iman kita, juga membentengi akidah kita semua ya. Insya Allah ya, tuh kan bener kan minumnya nggak diminum kan? Nanti saya diomelin Bang. Udah dikasih minum, kasih kopi aja nggak diminum gitu. Ya terima kasih sekali lagi buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami. Dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300. Masya Allah ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita pamit undur diri, nanti kita berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya yang lebih seru lagi ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, istiqomah ya Bang ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi ya setelah kita podcast, ternyata kita baru mendapatkan kabar bahwa Bang Markus ini yang sudah bersahadat di sebuah masjid di daerah Jakarta Timur. Ya. Ternyata juga pertama surat pernyataan masuk Islamnya tidak diterima ya. Atau tidak bisa digunakan untuk mengganti keterangan KTP untuk mengganti keterangan agama di KTP. Ya.
Yang kedua juga Bang Markus tidak mendapatkan pembinaan dari masjid tersebut. Iya. Ya, jadi akhirnya kami putuskan untuk mensyahadatkan ulang Bang Markus. Ya. Ini kan mumpung masih sumur jagung nih ya. Jadi kita mau masukkan Bang Markus juga dalam pembinaan dari kami. Ya. Jadi kita mau syahadatkan ulang. Sertifikatnya sudah disiapkan. Di sini sudah dituliskan. Tolong Bang Markus cek. Ya, keterangan di sini nama dan segala macam sampai bawah. Ya. Sudah benar atau belum? Betul. Kalau sudah benar, nanti kita mulai prosesi pensyahadatannya dengan cara Bang Markus membaca dari mulai kata ini pernyataan ya sampai sini, sampai dengan ini saya nama. Yang ini tanggal lahir, alamat, pekerjaan nggak usah disebutin, langsung agama sebelumnya saja. Oke. Setelah itu baru dibaca sampai 2 kalimat syahadat. Setelah itu baru saya tuntun syahadat. Ya, sudah siap? Siap. Oke, kalau siap bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan memeluk agama Islam. Dengan ini saya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dengan ini surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya Markus Ratu Perisa. Agama sebelumnya adalah Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Baik, kita bersalaman. Kita akan ucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah. Ya. Alhamdulillah untuk kedua kalinya bersyahadat ya, nggak apa-apa. Kita tiap hari juga bersyahadat ya. Di dalam sholat kita juga kita tiap hari bersyahadat. Dalam sehari kita bersyahadat berapa kali? 1, 2 lagi, 5 tambah 2, 9 ya, 9 kan? 9 kali kita bersyahadat dalam sholat kita. Jadi nggak masalah orang mau bersyahadat setiap waktu, itu menunjukkan iman dan tauhid kita ya. Ya, selamat Bang Markus ya. Ini tolong ditanda tangan dan ditulis nama lengkap. Ya. Ya, nama lengkapnya. Oke. Nanti pulang, Bang Markus jangan lupa tempel foto ya di sini ya. Foto sendiri ya, jangan foto istri ya. Berdua bisa Bang. Berdua. Foto sendiri jangan berdua. Nah, nanti di laminating segera urus untuk mengganti keterangan agama di KTP ya. Cukup ke kelurahan, cari petugas Dukcapil. Ya. Enggak sampai sehari jadi ya. Ini tinggal dibawakan asli dan fotokopinya. Mungkin sih aslinya sih mungkin sebenarnya nggak perlu, fotokopinya aja yang diperlukan. Ya. Nah, sekarang ini ada bingkisan untuk Bang Markus ya. Ini untuk penguatan aja ya. Ada buku petunjuk sholat ya, dibaca-baca. Dibandingkan dengan praktek sholat sekarang Bang Markus. Kalau ada yang prakteknya belum sesuai dengan ini, diperbaiki sesuai dengan buku ini ya. Baik. Ini juga ada buku kecil buat bacaan. Ini buku praktis sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Oke. Berarti belum belajar Iqro juga kan? Iqro Bang? Belum. Nah, ini kita kasih buku Iqro ya. Nanti kita akan kirim guru privat ke rumah. Oke. Sediakan waktu dalam 1 minggu 2 hari. 1 hari pertemuannya 90 menit. Nanti guru privatnya akan mengajarkan dari mulai sholat, ya mulai pokoknya fikih lah ya, dari wudhu, sholat, niat dan segala macam, sama juga akidah, sama juga nanti belajar Iqro. Ya, setelah belajar Iqro nanti baru
baca Quran. Ya, ini buku mushaf Quran dari Al-Qasbah. Ya, ini juga kita berikan pada Bang Markus. Tolong dipelajari adab memegang mushaf Quran. Ya, harus berwudu dulu. Ya, ini tolong diterima. Nah ini kita juga kasih sajadah yang ada contekannya. Oh, udah hafal beneran bacaan sholatnya? Hampir semuanya, cuman yang Bacaan sholatnya, bukan bacaan surat pendeknya. Bacaan sholatnya udah hafal semua? sudah Ya? Ya udah nih ntar buat penguatan lah. Kalau misalnya nanti udah nggak kepake bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Ya. Jadi nggak sekolah aja nyontek ya. Belajar sholat aja nyontek. Belajar sholatnya sih bisa. Nah yang penting sekarang yang ini nih. Nah ini adalah sarung dari BHS Tech ya, sarung atlas. Buat Bang Markus juga, nanti buat sunat ya. Kan belum sunat kan? Ya, tentukan harinya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Waduh. Oke? Ditunggu, nggak boleh lama-lama. Iya Bang. Ya jangan lama-lama, jangan nunggu setahun 2 tahun. Oke? Tenang, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nanti apa yang bisa kita bantu pasti. Ya, insya Allah. Ini tolong diterima dengan baik. Ini saya masukin juga ya. Tadi pas lagi enggak. Udah, ini tolong terima dulu. Ya, tolong. Alhamdulillah Bang Markus sudah bersadat ulang. Ini hanya untuk urusan pembinaan dan juga untuk pengurusan administrasi negara ya Bang ya. Bukan ada tujuan lain-lain. Sudah pernah bersadat di sebuah masjid di daerah Jakarta Timur. Kira-kira bulan September 2024 ya. Betul. Cuman karena masalah administrasi dan pembinaan makanya kita sadatkan ulang. Baik kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan Bang Markus dan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin ya. Kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan juga kita insya Allah dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting juga kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya Bang dihindarkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin.